gigi tiruan yang seharusnya untuk lepas pasang itu sama tukang gigi itu ditaruhnya permanen di situ. Dan itu ngelepasnya aja udah susah, begitu dilepas isinya wah kacau banget lah. Halo Sobat Kotuk yang budiman. Hari ini kita lagi ada di Joy Dental. Kita lagi persiapan. Nanti kita ada sesi live ya dengan Joy Dental. Ngobrol-ngobrol bareng Kortugi. Dan seperti ini persiapannya dengan tim Joy Dental. Oke, nanti kita duduk di sini. Kita live Instagram di Instagramnya Joy Dental dan Instagramnya Kortugi. Kita lagi persiapan dulu. Nih ada Dokter Boni, Dokter Hardono. Oke, nanti yang bakal nemenin ngobrol di depan ya. Sip. Oke, dan ada Mbak Vera dan tim yang lain. Ini kantornya ya. Ini kantor tempat apa ya? Behind the scene-nya. Ini tempat ya. Istilahnya tempat kemudinya nih, kemudinya di sini. Ini di lantai 3 dan semua diatur di sini ya. Ini kantor juga. Kantor. Ini dengan Mas siapa? Maaf. Mas Dewa. Mas Dewa, mantap. Bagian kameramen, ya. desain grafis. Sip. Nah, ini beliau ini adalah ya Dokter Yani yang kebetulan sebagai praktisi dan ownernya Joy Dental. Baru hadir beliau. Terima kasih. Maksudnya nanti setelah acara ini aku pengen mengangkat yang belum dibahas di situ gitu. Soalnya buat kontenku sendiri. Dan nanti coba ya setelah kita ngobrol. Minta izin sama orangnya. Oke. Malah gara-gara Kortugi itu mereka banyak loh yang nggak jadi ke tukang gigi. Itu bagus banget. Makanya kita support, udah kita edukasi aja deh gitu. Soalnya kasihan banget sih kita ngelihat kalau banyak yang terlanjur gitu. Kalau udah parah banget ya Itu. mau ininya bingung ya. Giginya udah keburu. Ya untungnya Kortugi ini bisa menunjukkan sisi terparahnya dari satu tindakan yang nggak kompeten gitu kan. Jadi benar-benar bisa buat referensi. Ya dia nggak jadi ke tukang gigi, ngelihat Kortugi itu banyak. Atau misalnya dia udah ke tukang gigi, terus gara-gara nggak ngeliat Kortugi, malah nggak jadi meneruskan perawatan. Akhirnya mereka mencari ya memang yang dokter gigi beneran gitu. Kalau yang di tempat kita sih emang kebetulan ya udah akhirnya ke kita gitu. Kasus-kasusnya banyak juga kah yang masuk ke Joy? Kasus Kortugi nih banyak sih sebetulnya. Jadi dan seringkali kondisi di mana si pasien-pasien datang itu udah cukup parah. Dan ternyata setelah kita lihat paling sering sih memang gigi tiruan. Paling sering yang kalau saya pribadi alamin tuh gigi tiruan yang seharusnya untuk lepas pasang itu sama tukang gigi itu ditaruhnya permanen di situ. Dan itu ngelepasnya aja udah susah, begitu dilepas isinya wah kacau banget lah. Kitanya juga sampai gini banget ya ternyata ya. Dan istilahnya ya, dan itu sering banget jujur aja kalau saya sendiri ya. Selain itu banyak sih, selain itu paling kalau kasus-kasus paling behel pernah sih beberapa kali saya lihat, meskipun pasiennya ini nggak ngaku kalau ini pasang di tukang gigi, dia bilang ini pasangnya di dokter gigi, tapi ya kita sendiri bisa lihat ya bedanya kayak gimana gitu. Gitu sih dok. Dan kita lihat sendiri kalau ngelepas gigi tiruan tuh nggak gampang gitu. Nggak gampang, apalagi kalau misalnya udah di lem kayak gitu, entah pakai apa juga lemnya itu. Harus korban bur juga. Makanya. Kalau di the new normal nih gimana nih? Kalau misalkan ada kasus-kasus yang kayak gitu, apakah pernah nemuin nggak selama ini? Jujur sih kemarin sempat ada satu kasus yang saya kerjakan sama itu, jadi gigi tiruan dipasang permanen seharusnya tidak. Ketika saya coba buka, untungnya sih memang masih belum terlalu parah, tapi yang bikin saya kaget ternyata di bawahnya gigi tiruan itu masih ada gigi aslinya yang belum dicabut gitu. Akar gigi selalu kayak gitu. Betul. Nah ya akhirnya
setelah pasiennya kita edukasi dan ya tentu saja ya untuk kalau di masa new normal ini kan semua prosedurnya memang kita sesuaikan ya dok ya dari segi sterilisasi dan lain sebagainya, jadi tetap mengikuti SOP yang kita gunakan di masa pandemi ini. Dan sebetulnya secara prosedur memang untuk ke pasiennya sendiri ya tidak ada bedanya, kurang lebih sama prosedurnya karena dari dulu juga kita SOP-nya seperti itu. Bedanya ya paling hanya kita pakai APD, terus SOP untuk sterilisasinya, untuk sterilisasi ruangan, persiapan alat bahan juga agak sedikit berbeda, itu aja sih dok bedanya. Tapi kalau untuk perlakuan kepada pasiennya pada dasarnya sih kurang lebih sama. Nah, mungkin satu hal lagi nih yang kepikiran nih, kalau di tukang gigi kan atau di praktisi gigi legal kayak gitu kan prosedurnya pasti nggak the new normal banget gitu loh. Ya, artinya kita nggak jelas juga dia dari praktisi yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak mendapatkan ilmu soal itu, apakah itu ada kekhawatiran ketika pasiennya itu ditangani di sini? Yang pasti sih gini dok, kalau yang kasus saya aja kemarin ya, kalau kasus saya dia sebetulnya terakhir dia dipasang gigi tiruannya itu sebenarnya udah sekitar setahun yang lalu ya. Udah sekitar setahun yang lalu, jadi dari segi itu sih sebenarnya kita tidak terlalu khawatir, dan artinya kan di bawah juga kita sudah melakukan screening. Memang tidak semua pasien itu kita pasti ada seleksi dulu lah dok. Ada seleksi dulu, ada pengukuran suhu tubuh, lalu juga ada form yang harus diisi pasien menyatakan bahwa dia tidak dari bepergian dan lain sebagainya, tidak habis kontak dengan orang-orang yang kemungkinan penderita COVID-19 misalnya seperti itu. Ya kita tetap ini sih, dan kalau menurut saya juga kita bagaimanapun tetap tidak bisa membeda-bedakan karena bagaimanapun mereka kan butuh, mereka merasa kesakitan, nggak nyaman dengan gigi tiruan yang buatannya itu. Nah kita juga bagaimanapun harus menolong juga, tentu saja dengan melakukan prosedur-prosedur yang sekiranya aman gitu lah dok, paling gitu. Ya, jadi kayak gitu ya situasinya kalau misalkan kita di masa pandemi seperti ini diperparah dengan layanan yang tidak sesuai dengan SOP the new normal, itu kan sangat berisiko banget, dan terlebih lagi efeknya akan membuat di masyarakat jadi repotnya dua kali, karena repot yang pertama adalah efeknya, kemudian juga melorot terus nih masker. Ini maskernya. Nah, efeknya dua kali gitu. Efeknya selain dia ngerasain sakitnya, ngerasain efeknya, juga dia harus menyesuaikan dengan masa pandemi ini yang mana nggak banyak dokter gigi yang buka gitu loh, dan itu harus prosedurnya juga harus ekstra banget gitu. Oke, terima kasih Dr. Boni. Kita persiapkan dulu. Sutradaranya lagi ngatur. Kenapa gigi tiruan permanen dibuat? Bahayanya kenapa? Terus bagaimana yang seharusnya? Kalau 5 menit dokter Hardono jelasinnya sudah selesai, nanti kita baca pertanyaan dari Dr. Hardono nanti yang akan aku yang akan mewawancara. Jadi kamu fokus aja. Nanti aku akan begini lagi nulis.